Anda berapa kali diperiksa KPK? Saya diundang 1 kali. Cuma itu ya. Bagi mereka yang tetap melihat Anda dari perspektif negatif, yang berseberangan, dan mereka yang mengkritisi Anda, lagi-lagi punya teorinya. Mereka mengatakan bahwa kasus Anda, Formula E, di KPK ini mandek, karena di situ masih ada loyalis Novel Baswedan, penyidik KPK yang notabene adalah kerabat Anda. Jadi kelompok loyalis inilah yang menghambat pemeriksaan Anda. Gini, Bang, kalau terkait dengan perlindungan, saya percaya perlindungan terkuat itu bukan dari partai, bukan dari kerabat, bukan dari penguasa, tapi dari ketaatan kepada aturan hukum, ketaatan pada regulasi. Saya pernah ditanya, Bang, Mas, Anda ini pegangannya apa? Saya bilang 2 hal nih. Saya menyandar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua menyandar kepada aturan. Udah itu aja. Karena itulah yang melindungi kita. Bukan yang lain. Jadi, kalau kita berada di pemerintahan, maka perlindungan terkuat adalah ketaatan kepada prosedur. Itulah yang membuat kita bisa terselamatkan dari urusan apapun. Kalau ada pertanyaan, Mas Anies, Anda korup. Dalam beberapa kesempatan Anda mengatakan, ini kembali ke Formula E, karena ini yang paling sering muncul ke permukaan, dan dugaan kuat bahwa Anda terlibat tindak pidana korupsi di situ. Dalam beberapa kesempatan Anda mengatakan bahwa mereka yang menuduh saya korupsi di Formula E yang harus membuktikan. Kenapa Anda selalu berdalih mereka yang menuduh saya yang harus membuktikan? Memang di mana-mana begitu, Bang, prinsipnya. Prinsipnya itu semua yang menuduh harus membawa bukti. Itu tanggung jawab yang memberikan tuduhan. Dan memang itu yang harus dibawa. Kalau tidak, hidup seseorang bisa habis waktunya untuk memberikan penjelasan atas segala macam tuduhan. Yang menuduh bawa bukti. Itu di mana-mana. Karena itu tidak pernah ada di pengadilan yang bawa bukti itu pembela, nggak pernah. Siapa yang harus bawa bukti? Polisi. Yang harus bukti siapa? Jaksa. Disampaikan ke depan hakim. Yang harus membawa bukti, 2 alat bukti itu siapa? Ya jaksa. Kemudian yang satu yang disangka, nah dia nanti akan berikan counter. Jadi ini prinsip sederhana. Kalau ada pertanyaan, Mas Anies, Anda korupsi nggak di Formula E? Jawaban Anda apa? Tidak. Tidak korupsi. Anda punya keyakinan bisa membuktikan kelak kalau ada orang yang ingin atau yang membawa bukti-bukti? Tidak ada korupsi sama sekali. Saya tidak melakukan korupsi dan itu bisa dilihat dari semua laporan yang ada. Sekarang katakanlah tidak ada korupsi di Formula E. Anda masih dikejar ini. Orang bilang Anda memboroskan anggaran. Formula E itu dengan biaya yang besar. Saya nggak tahu angka tepatnya karena angka terus berubah-ubah. Ada yang menyebut 2,3 triliun keseluruhan. Dan tidak ada manfaatnya Formula E itu. Indonesia menjadi tuan rumah dari berbagai event internasional. Dan menjadi tuan rumah event internasional itu membawa postur Indonesia di dataran global. Peristiwanya sendiri disaksikan oleh masyarakat global. Penyelenggaraannya membuat penyelenggara kita memiliki pengalaman pengelolaan event global. Nama Jakarta, nama Indonesia muncul dalam event-event global. Nah, selalu dalam event global itu kita harus mengeluarkan biaya dan bisa dibandingkan antara Formula E dengan balapan-balapan yang lain. Silakan disandingkan. Tentu ada biaya masing-masing. Seperti juga penyelenggaraan Asian Games, itu juga ada biayanya. Nah, apa manfaat yang diterima? Manfaat terima itu ada satu yang direct income, revenue. Yang kedua adalah manfaat ekonomi, menggerakkan perekonomian. Nah, kita melihat dari sisi penyelenggaraan, alhamdulillah sudah terlaksana 2 kali nih Formula E ini. Tahun 2022, 2023. Dan
kita lihat pemasukan sponsor baik, penonton tinggi, jadi secara direct revenue itu menutup cost. Secara perekonomian, yang event 2023 baru 2 minggu lalu Bang, jadi hitungan ekonominya belum melihat kita. Tapi yang tahun sebelumnya itu sampai 2,4 triliun pergerakan perekonomiannya yang terjadi di Jakarta akibat event itu. Jadi yang terjadi adalah betapa banyak orang datang ke Jakarta dari Indonesia sendiri maupun seluruh dunia, dan mereka datang ikut menyaksikan, mereka tinggal di hotel-hotel di Jakarta, mereka berkuliner di Jakarta, beraktivitas di Jakarta, itu menggerakkan perekonomian di Jakarta. Dan yang meraih manfaat bukan cuma yang level tengah atas, justru sampai ke bawah merasakan. Jadi pergerakan perekonomian itu luar biasa. Dan kalau boleh jujur, ini beyond our expectation. Feasibility studies-nya, pengeluaran kira-kira 450-an, manfaatnya 1,2 triliun. Itu feasibility study dulu. Ternyata yang terjadi justru di atas 2 kali lipat dari itu. Ini adalah satu manfaat ekonomi yang luar biasa, dan reputasi penyelenggaraannya berjalan dengan amat baik. Baik, kalau kita baca di berbagai media, itu kan disebutkan ada keuntungan 5, sekian miliar dari penyelenggaraan. Ini kita bicara nanti ke anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah khusus ibu kota ya, Jakarta. Tapi utangnya masih 150 juta, termasuk utang pada PT Ancol. Kalau sampai dibilang ini rugi, ini sebenarnya proyek rugi sebenarnya bagaimana kalau hitungannya? Gini, kalau sebuah kegiatan pemerintah itu memang memberikan dampak ekonomi, Bang. Jadi kalau kita sekarang nih menyelenggarakan kegiatan Indonesia Fair nih, mengundang orang untuk pawai, untuk bikin warung-warung, lalu kita mengeluarkan uang 2 miliar. Memang nggak pernah balik itu uang 2 miliar ke negara. Tapi apa yang terjadi? Terjadi transaksi di situ 4, 5, 6, 7, 10, 20 miliar. Disitulah manfaat dari namanya pemerintah itu menggerakkan perekonomian. Salah satu alasan Anda ya dalam menyelenggarakan Formula E itu adalah bagaimana mendorong agar masyarakat mulai menggunakan mobil-mobil listrik. Apa itu betul? Jadi kita memilih ini karena mobil listrik adalah masa depan. Kendaraan listrik itu masa depan. Dan kita perlu menyelenggarakan event yang ramah lingkungan. Memang betul. Bahkan itu kampanyenya. Kami di Jakarta sedang menggalakkan konversi bis umum dari berbasis BBM ke berbasis listrik. Mengkampanyekan lewat bis itu, Bang, itu prosesnya panjang. Tapi ketika mengkampanyekan lewat sebuah balap mobil listrik, cepat sekali langsung. Dan itu yang kemudian menjadi salah satu alasan utama bahwa yuk kita undang sebuah event global dengan membawa pesan Jakarta peduli dan Jakarta ingin ikut menjadi bagian dari menyelesaikan global climate crisis ini. Kenapa saya tanyakan ini? Karena di luar sana, di masyarakat kemudian muncul pertanyaan. Jadi dibenturkan dengan pernyataan terakhir Anda bahwa subsidi mobil listrik oleh pemerintah saat ini tidak tepat sasaran. Sehingga orang bilang bagaimana mungkin Anies Baswedan dulu sebagai gubernur mendorong agar orang menggunakan mobil listrik, tapi sekarang dia membandingkan mobil listrik, emisi karbon, dan Anda jadi bahan tertawaan karena ada yang bilang mobil listrik nggak mengeluarkan emisi karbon, gitu ya. Jadi cara berpikir Anda ini yang ditangkap dan dibenturkan dengan apa yang Anda lakukan. Jadi sebenarnya apa yang ingin Anda sampaikan dengan mengkritisi bahwa kebijakan pemerintah untuk mensubsidi mobil listrik itu tidak tepat sasaran? Kendaraan listrik adalah masa depan. Dan masa depan ini harus kita percepat karena kita punya masalah lingkungan di Jakarta, di Indonesia, kualitas udara. Bagaimana caranya? Dengan memperbanyak orang berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Karena itulah kendaraan umum harus diperbesar dan kendaraan umumnya berbasis listrik. Oke?
itulah kita perlu jadikan prioritas dan negara harus memberikan subsidi ke situ. Yang terjadi terkait dengan mobil listrik, kita mendukung program mobil listrik. Bahkan di Jakarta, waktu itu ketika saya bertugas, 1, bea balik nama dihapuskan untuk mobil listrik. Yang kedua, bebas ganjil genap untuk mobil listrik. Ini namanya insentif. Tapi saya tidak menggunakan uang rakyat dari pajak untuk membantu pabrik mobil listrik atau untuk membantu orang calon pembeli mobil listrik. Menurut Anda, calon pembeli ini adalah orang-orang yang tidak layak mendapatkan subsidi, begitu? Kenapa? Mobil listrik ini harganya mahal. Oke. Dan mobil listrik harga mahal ini yang membeli adalah mereka yang sangat mampu. Mereka tidak perlu uang rakyat. Kalau Anies Baswedan jadi presiden, maka negara ini akan jadi negara Islam dengan sistem pemerintahan khilafah.